ketika bersamadhi ada yang mengalami kesulitan enggak? Ada enggak yang mengalami kesulitan ketika samadhi? Jenengan? Kesulitannya di bagian apa, Mbak ya? Itu bukan semedi, Mbak. Itu bukan semedi, itu. Bukan. Itu patrap itu. Diam yang dimaksud itu kan penyikapan, Mbak ya. Iya. Diam yang saya maksud itu kan sikap itu ya. Nah, kalau otak kita ya tidak akan pernah bisa diam. Nah, ketika otak kita pikirannya kemana-mana, itu sikap jenengan bisa diam nggak? Nah, kalau bisa ya berarti jenengan bisa diam. Dalam artian tidak terpengaruh, tidak memperdulikan pikiran yang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Jadi diam itu sikap ya. Menghadapi sifat yang beraneka ragam, yang tidak pernah diam itu tadi, nah sikap kita bisa diam enggak? Terpengaruh apa enggak? Di situ. Paham guys sekarang? Nah. Coba yang lain, ada yang mengalami kesulitan ketika samadhi atau tidak? Jangan harus ngomong, kalau enggak yang ngomong enggak. Saya enggak. Nggih. Wakit semua badan. Akhirnya ini yang saya tanyakan ya. Semedi loh ya. Ya. Akhirnya merasakan sakit, fokusnya lama. Fokusnya lama. Semedi ini kan ada di setiap patrap ya. Ketika awal patrap, yaitu kan patrap kunci dan membaca kunci. Selanjutnya kan semedi. Di tahap kedua kan patrap pauling, terus membaca pauling, selanjutnya kan samadhi. Yang ketiga kan singkir, begitu juga. Sampai pada akhirnya dimulai dari palunggu pambuko, kunci, pauling, asmo mijil sowan, berakhir di samadhi lagi kan seperti itu. Artinya semedi ini ada di setiap tahapan gembleng. Dan saya tidak bertanya tentang patrapnya ya. Kalau yang namanya patrap itu kan proses. Siapapun dia yang melakukan patrap ya harus suka tidak suka harus siap diproses di situ. Nah, yang paling rumit itu kan semedi. Tentang semedi kan sudah saya berikan informasinya. Bahwanya semedi itu adalah diam. Inti daripada semedi itu adalah diam. Yang dibarengi dengan pemahaman nonaktifkan pikiran, nonaktifkan, nah gitu kan ya. Nah, ketika samadhi ini jenengan mengalami kesulitan apa tidak? Ya. Memang awalnya persiapan itu nggak bisa enak. Itu mungkin 5 menit keluar bayangan-bayangan, membuat suatu cerita. Suatu saat terserap oleh cerita ini tadi. Tapi di saat kita pas masuk ke cerita itu sadar loh, apa yang aku kembali lagi. Apa prosesnya itu seperti ini.
awalnya. Ya bisa iya, bisa tidak. Nah, proses laku spiritual itu kan bergantung kepada bagaimana karma kita. Proses laku spiritual itu bergantung bagaimana karma kita atau bagaimana karma yang kita miliki. Jadi bervariasi dan beraneka ragam. Jadi setiap orang itu proses laku spiritualnya nggak sama, berbeda-beda. Karena apa? Karena bergantung dari karmanya masing-masing. Gitu. Nah, apapun proses itu kan efek dari sifat. Ya, efeknya sifat. Nah, ketika seluruh sifat jiwa raga kita ini tadi memunculkan efek-efek itu tadi, sikap kita itu bisa diam nggak? Gitu. Jadi diam itu sikap. Nah, ketika kita patrap, kan muncul sifat-sifat itu muncul. Sifat hewani, sifat manusiawi, sifat nafsu itu muncul semua. Bergantian, ada kalanya bersamaan, ada kalanya bergantian. Nah, itu sifat jiwa raga kita. Nah, sebelum kita itu sampai di tahapan samadhi, yang bermunculan, yang dimaksud proses itu kan sifat-sifat jiwa raga kita. Mulai dari sifat manusia hingga sifat hewan. Itu bermunculan, saling bergantian, ada kalanya bersamaan. Bergantung karmanya masing-masing. Nah, dengan sifat-sifat yang bermunculan, yang beraneka ragam itu tadi, sikap kita itu bisa diam nggak? Menyikapi semua itu loh, bisa diam nggak kita itu? Menyikapi, tahu itu, ngerti ini, melihat itu, melihat ini, pikiran ke sana ke sini, hati kita nebak-nebak begini terus capek, merinding, nangis, bergetar. Sikap kita itu menyikapi semua itu bisa diem nggak gitu loh. Kalau sikap kita di dalam menyikapi sifat-sifat itu peduli, berarti kan belum bisa diam di situ. Penyikapan kita belum bisa diam. Akhirnya dalam arti lain kita terpengaruh oleh kemunculan berbagai macam sifat kedirian kita itu tadi. Ya, masih terbawa, Pak. Nah, jadi diam yang saya maksud itu adalah sikap, ya, sikap kita, sikap spiritual kita. Sikap spiritual kita ketika menghadapi beraneka macam dan beraneka ragam sifat-sifat yang bermunculan di dalam proses itu tadi. Apapun yang dialami ketika patrap dan menjelang masuk ke tahapan samadhi, itu adalah proses. Itu adalah sifat. Proses yang dihasilkan dari seluruh sifat jiwa raga kita. Jadi di dalam jiwa raga kita itu memiliki, kan banyak roh ya. Nah, setiap roh ini kan memiliki sifat sendiri-sendiri. Tidak sama. Nah, itu akan berproses, bermunculan. Nah, menghadapi semua itu, sikap kita bisa diam nggak gitu? Nonaktifkan nggak mempan ya? Nonaktifkan nggak mempan, masih ke bawah aja. Ya karena kalau itu sih kalau itu sih perkara belajar ya. Nah, kalau ujuk-ujuk bisa ya aneh malah. Ya berarti ketiban wahyu nek ujuk-ujuk iso. Memang namanya orang belajar ya seperti itu. Makanya saya nanya, ketika bersamadhi ada enggak yang mengalami kesulitan? Nah, ini perlunya sharing kan. Ini kan perlu di-sharingkan gitu loh, Pak Mul. Kira-kira ya kan? Nah, itu. Karena apa? Karena kita belum terbiasa di situ. Gitu loh. Kita belum terbiasa di situ. Kalau sikap kita di dalam menyikapi sifat-sifat, beraneka sifat-sifat yang muncul itu tadi, terbawa, terpengaruh, berarti sikap kita sudah mengadili di situ. Gitu loh, sikap kita sudah mengadili. Sikap kita sudah ikut campur. Artinya belum bisa diam, belum bisa bersamadhi. Nah, sikap yang demikian
tanpa bersamadhi sekalipun kita bisa. Gitu loh. Misal contoh, kita menghadapi orang yang ngeyel, ya sudah pasti sikap kita kan wah ya gitu. Nah, nggak perlu semedi kan kita bisa mendapatkan sikap-sikap seperti itu. Tapi sikap yang anteng, sikap yang diam, sikap yang tenang, ini kan kita belum terbiasa. Ini hanya dapat diraih dengan teknik samadhi ini tadi. Mana diam itu berarti cuek. Bukan. Kalau cuek kan tidak memperhatikan. Memperhatikan tapi tidak mengikuti. Iya. Dalam istilah sederhananya menjadi penonton yang baik, yang saya istilahkan jadilah penonton yang baik itu di situ. Jadi penonton yang baik itu benar-benar diam menyimak. Perhatikan saja. Betapapun pikiran kita pergi ke luar negeri, tetap balik gitu loh. Jadi jangan takut kehilangan pikiran. Makanya diem aja. Ya, betapapun pikiran kita ruwet, kalau udah capek, dia tetap diam dia. Dia akan berhenti. Kalau udah capek, dia akan berhenti. Jadi jangan takut jangan takut enggak bisa diam. Jadi jangan salah paham nggih. Diam itu adalah sikap di dalam menyikapi beraneka ragam atau beraneka macam sifat-sifat yang muncul ketika kita bersamadhi. Pada langkah awalnya akan terjadi tarik-menarik di situ. Ya, tarik-menarik. Nah, ini kan katut, engkau kan katut pikiran kelingan, celengan. Waduh, nanti ditarik lagi. Terjadi tarik. Itu apa namanya? Bukan proses. Kejadiannya memang seperti itu. Kejadian memang seperti itu, bukan proses, bukan. Iya, kan kita belum terbiasa di situ. Iya. Nah, itu apa namanya? Pendewasaannya itu. Tapi kalau kondisi mata terbuka kok sepertinya lebih mudah ya Pak? Nah, ya monggo. Oh, boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Tidak ada keharusan mata harus merem. Kalau nggak merem nggak sah. Kalau melek batal, orang enek ngono ceritanya. Mau kalau jenengan merasa lebih nyaman melek. Baca kunci kalau lebih nyaman pakai suara. Gunakan suara. Kalau lebih nyaman menggunakan suara, pakai suara. Yang kita pedomani kan kesadaran. Bukan suara atau di hati, bukan melek atau merem. Untuk apa kita merem kalau kesadarannya nggak ada? Kalau kesadarannya nggak kepegang. Jadi semboyan kita adalah kesadaran. Dalam berkesadaran apapun bisa, apapun boleh. Karena pasti dengan kesadaran itu tidak meleset. Bisanya meleset itu bisa dipastikan tidak dengan kesadaran. Kalau dengan kesadaran pasti tepat. Kok bisa tepat? Nah, karena kesadaran itu adalah gerak-geriknya 5 tahap yang kemarin malam saya gambarkan itu. Jadi tidak mungkin, tidak tepat itu tidak mungkin. Gitu. Pasti tepat, pasti sesuai. Hasilnya pasti indah, pasti sempurna. Oke, Mbak. Artinya kalau
kita dalam kondisi beraktivitas, kemudian didahului dengan sebuah patrap, tapi semedinya itu kita barengi dengan aktivitas kita, tapi dengan penuh kesadaran niat untuk semedi. Enggak bisa. Semedi itu diam. Jadi tidak ada aktivitas. Tidak ada upaya, tidak ada aktivitas, itu semedi. Makanya kan nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Artinya di situ kan sudah tidak ada upaya di situ. Dan sesungguhnya praktek ini adalah menggenapi firman kita sendiri. Menyatakan firman kita sendiri, menepati firman kita sendiri. Mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku atau iman, di situ kita sudah berfirman. Ya. Di situ kita sudah berfirman tentang wahyu pancagaib itu tadi. Dikarenakan sudah berfirman, berarti firman ini kan harus ada wujudnya gitu loh. Harus ada pembuktiannya, harus ada pernyataannya. Lah pernyataannya ketika kita melakukan patrap samadhi. Coba jenengan ingat-ingat ulang. Apa saja itu wahyu pancalaku? Pasrah kepada Maha Suci Tuhan, menerima keputusan Maha Suci Tuhan dan mempersilahkan kuasa Maha Suci. Nah, kalau sudah tiga ini mau ngapain jenengan coba? Coba jenengan renungkan. Mau ngapain jenengan? Kalau sudah berikrar seperti itu mau ngapain jenengan coba? Paribasannya dipancung, dipenggal karo Gusti Allah, tetap njublek diam kan? Lah wong wis pasrah, wis nampa, wis nyumanggakake. Itu. Iya, wis njublek patung, njublek. Bah ngono wis. Nah, itu lo diam. Terus bahasa simpelnya kalau patrap sama-sama itu memfirmankan roh-roh yang di dalam tubuh ini. Menyabdakan firman. Firman dari seluruh roh. Atau menyatakan firman, atau membuktikan firman, atau mewujudkan firman dari seluruh roh-roh yang ada di jiwa raga kita. Makanya efeknya bermunculan. Iya, yang memunculkan firmannya masing-masing. Karena seumur hidup kita belum pernah menyatakan firman itu. Baik itu firman yang tersurat di dalam Alkitab, Al-Quran, maupun firman yang tersirat di alam semesta. Kita tidak pernah menyatakan. Kalau berwujud tulisan ya kita hanya sebatas membaca, oh ini firman Tuhan. Nah, bukti ini. Bisakah menyatakan firman Tuhan itu? Jadi selama ini kita hanya berhenti di teori saja, prakteknya nggak ada. Nah di sini kita harus mempraktekkan teori itu tadi. Dengan mempraktekkan teori itu tadi, maka kita akan mendapatkan kesaksian yang nantinya disadari atau tidak disadari akan memperkuat keyakinan kita. Kesaksian itu. Oke. Dalam tahapan belajar, yang paling mempengaruhi adalah
ketika terjadinya proses sifat yang tidak enak. Ini amat sangat mempengaruhi ya. Nah, ketika proses sifat tidak enak ini muncul, kita tidak punya cara lain selain mengatakan terima kasih. Selain terima kasih, kita akan menghapus kepasrahan kita, penerimaan kita yang sudah kita lakukan tadi akan terhapus jika bukan sabda terima kasih yang kita gunakan. Jadi, jika di dalam samadhi panjenengan sampai mengalami sesuatu yang teramat sangat, tidak punya senjata lain selain sabda terima kasih Romo. Nah, dengan ucapan terima kasih ini, betapapun sangatnya akan segera berakhir. Semisal contoh, saking sibuknya pikiran kesana kesini kan pusing di kepala ya. Nah, ketika mengalami hal itu, segeralah berucap terima kasih, bersabda terima kasih. Karena jika tidak, disebabkan panjenengan belum terbiasa, panjenengan pasti mutung di situ. Urung wayai palunggu panutup, bubar. Nah, karena belum selesai, nanti patrap samadhi lagi mengalami itu lagi karena belum selesai. Yeah. Kenapa sikap kita kok harus diam? Dengan semua itu, kenapa sikap kita kok harus diam? Satu, dikarenakan kita sudah pancalaku. Yeah. Satu. Yang kedua, yang dinamai proses, yang disebut proses, dipikirin ya selesai pada akhirnya, tidak dipikirin ya selesai pada akhirnya. Lah, kalau kedua-duanya bisa menyelesaikan, pilih mana? Nggak usah dipikirin lah, capek. G. Diam di dalam samadhi adalah sikap. Untuk memperingan sikap, maka karma-karma ini harus ditipiskan. Untuk memperingan beban penyikapan, maka karma-karma ini harus ditipiskan. Karena apa? Karena proses apapun itu kan akibat dari karma kita. Jadi bukan karmanya yang kita upayakan. Yang kita upayakan adalah penyebab dari karma itu. Penyebab dari proses itu, yaitu karma. Lalu, bagaimana caranya agar supaya karma-karma kita menjadi tipis, sehingganya proses yang akan terjadi
ketika kita melakukan patrap samadhi, itu tidak terlalu berat bagi sikap kita. Caranya ada di dalam Wahyu Pancalaku nomor 5, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci hidup. Nah, praktekkan itu sesering mungkin. Terutama ketika mandi, ketika makan, minum, merokok, medang, dan lain sebagainya. Agar supaya lebih tipis lagi, ditambah, jangan cuma di situ. Jangan cuma di situ. Selain aktivitas mandi, makan, minum, medang, rokok, kan ada aktivitas-aktivitas lainnya. Seperti memakai sandal ketika hendak berjalan, memakai baju, memakai sarung, mungkin nyisir rambut. Praktekkan hingga sampai ke situ. Prakteknya selain ketika mandi, makan, minum, medang, rokok, bagaimana Pak Web? Praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci hidup. Selain tentang makan, minum, medang, rokok, mandi, kegiatan apapun yang kita lakukan itu kan pasti ada sentuhan rasa. Nggih. Ada sentuhan rasa. Semisal contoh memakai sandal. Nah, ketika kaki kita menyentuh sandal yang hendak kita pakai, itu kan ada rasanya. Berhasil menikmati rasanya, sentuhan kaki kita dengan sandal, ucapan terima kasih Romo. Misal contoh, menyentuh daun dari tumbuhan. Nah, ketika jari kita menyentuh daun di tumbuhan itu, kan ada rasanya tuh. Nah, rasa itu nikmatilah dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Dengan begitu berarti kita sudah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan kepada daun itu. Nah, kalau ini kita lakukan di sandal berarti kita sudah menyalurkannya ke sandal. Nah, kalau ini kita lakukan ketika kita menggunakan baju berarti kita sudah menyalurkannya ke baju. Nah, ini akan lebih mempertipis karma lagi, sehingga nanti ketika bersamadhi proses yang muncul itu ringan-ringan saja. Nah, karena ringan sikap kita bisa diam. Nggih. Tidak ada sesuatu yang tidak terlibat dengan kita. Tidak ada sesuatu yang tidak terikat dengan kita, tidak ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan kita. Hanya saja dikarenakan kita masih belajar berkesadaran, nah kita belum mengetahui itu. Dengan praktek tadi ketika menyentuh daun berarti kita sudah menyambut komunikasi, menyambut daun itu yang sedang mengajak kita berkomunikasi. Oke. Tidak ada satupun makhluk, yang bisa menyentuh singgasananya Maha Suci Tuhan.
Lah kok membersihkan ini rumangsane apa? Kalau bisa nyentuh, yang bisa nyentuh singgasananya Maha Suci, ya Tuhan itu sendiri. Tidak ada makhluk satupun makhluk yang bisa menyentuh 3 singgasananya Maha Suci Tuhan. Apalagi kok sampai membersihkan. Dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci hidup itu sendiri, berarti kita sudah menyentuh 3 singgasananya, sudah membersihkan 3 singgasananya. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain untuk bisa menjaga dan membersihkan 3 singgasana itu selain mempraktekkan secara real kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Bahasanya kepada siapapun, bahasanya kepada apapun. Berarti kan tidak ada terkecuali kan di situ kan. Berarti kan sandalnya panjenengan juga wajib panjenengan saluri kesadaran itu kan. Celana dalamnya jenengan kan wajib juga mendapat penyaluran itu. Bahkan tembelek, tai ayam juga wajib kita saluri kesadaran itu kan. Lawang apapun nih. Semakin banyak sesama makhluk hidup yang kita saluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci hidup, semakin besar kesadaran kita. Semakin erat hubungan kita dengan alam semesta seisinya. Semakin akrab. Nah, kalau sudah semakin dekat, semakin akrab, maka akan tercipta sebuah saling keterbukaan, saling terbuka. Nah, kalau sudah saling terbuka, saling membuka diri, nggak ada rahasia di situ. Nah, dikarenakan sudah nggak ada rahasia, apa sing angel? Apa yang tidak bisa kita mengerti? Apa yang tidak bisa kita pahami? Apa yang tidak bisa kita ketahui? Lalu nggak ada rahasia. Saling terbuka. Yeah. Kalau ada yang bersifat kontradiktif gimana Pak Wes? Matur suwun. Artinya kita ketika mendapatkan manfaat kita bilangnya terima kasih, tapi justru kita akan menghilangkan keberadaan manfaat itu. Misalkan kita bersihin rumput atau nebangin pohon, itu kan kontradiktif. Artinya di situ kita telah menghilangkan, mengurangi kesadaran kasih sayang, cinta kasih sayang sejati. Jadi apa ada sabda yang bisa lebih menyempurnakan? Ketika saya bersamadi, tangan saya digigit nyamuk. Yeah. Digigit nyamuk itu kan ada rasanya. Lalu saya nikmati rasanya digigit nyamuk itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Kalau nyamuk itu tidak pergi, berarti dia minta disempurnakan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ingin sempurna. Semua makhluk ingin sempurna. Karena tujuan akhir seluruh makhluk adalah sempurna.
bukan tanpa tujuan. Sepohon rumput tumbuh di depan teras rumah kita. Nggih. Bukan tanpa tujuan. Sepohon rumput tumbuh di depan teras rumah kita. Kalau bukan untuk ingin disampurnakan. Kalau saja rumput itu bisa berbicara, mungkin dia tidak akan tumbuh di depan teras kita, melainkan bertamu ke rumah kita. Namun dikarenakan dia tidak bisa bicara seperti halnya manusia hidup, makanya dia menggunakan cara tumbuh di depan teras rumah kita. Maksudnya biar dicabut dan dia mengalami sempurna. Namun tidak sedikit rumput-rumput yang mati tidak sempurna. Karena yang nyabut semua itu ada hukumnya, Mas saya. Semua itu ada hukumnya, segalanya itu ada kodratnya, seluruhnya itu ada irodatnya. Seperti halnya rumput yang tumbuh di tanaman. Berarti Maha Suci hidup sudah memberi keringanan kepada rumput itu. Bentuk pemberian ringan dari Maha Suci hidup, dia ditumbuhkan di tanaman manusia. Aslinya simpel aslinya. Kalau jenengan sudah sampai di ranah itu. Kalau kita berbicara tentang rumput yang kita arit, kita ambil ujungnya, itu kita bicarakan. Kenapa kita tidak membicarakan kuku yang kita potong, rambut yang kita potong, kumis jenggot yang kita potong? Nah, apa bedanya? Nebang pohon dengan nebang rambut kita. Nggak ada bedanya kan? Tapi harus sadar, kenapa kita motong rambut kita? Kenapa kita motong kumis jenggot kita? Kenapa kita motong kuku kita? Supaya indah kan? Supaya ganteng kan? Supaya kelihatan lebih muda kan? Begitu juga ketika panjenengan melakukan pemotongan pohon, pemotongan rumput. Jadi nebang pohonnya bukan merusak. Mangkas rumputnya bukan merusak. Seperti halnya ketika kita mangkas rambut. Oke Mas. Cukup dengan bersabda sempurna itu cukup ya. Nikmati sentuhan panjenengan. Kesadaran. Mungkin ada yang punya unek-unek. Bagaimana dengan saya Pak Web, yang seorang petani, hampir di saat saya nyemprot wereng-wereng, walang sangit, yang jumlahnya hewan. Mungkin itu masalah bagi yang masih awam. Tapi bagi Putra itu bukan masalah. Karena Putra kekudangannya Romo adalah gambaran
kenyataan wujud Tuhan. Artinya kan wakil, utusan. Ribuan sukma-sukma di alam sukma sana merindukan kesempurnaan. Namun Maha Suci Tuhan tidak juga memberikan kesempatan untuk bereinkarnasi. Dikarenakan Maha Suci Tuhan pasti tahu kalau diberi kesempatan reinkarnasi lagi, kembali ke dunia lagi, wah luweh rusak. Mulanya tidak diberi kesempatan. Tapi disempurnakan. Disempurnakan. Menjadi walang sangit dengan ribuan jumlahnya. Disemprot putra kan. Balik maring asale. Kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Beruntunglah sukma-sukma gentayangan yang jadi walang sangit itu tadi. Ora bejo-bejone walang sangit. Tapi apa yang terjadi jika pelakunya bukan putra kekudangane Rama? Gagal lagi kan kesempatan itu. Dan dia harus siap menunggu bertahun-tahun untuk dijadikan walang sangit lagi dengan harapan sing nyemprot putra kekudangane Rama. Dijadikan rumput tumbuh di tanamannya manusia. Dijadikan nyamuk menggigit tubuhnya manusia. Itu adalah mereka-mereka yang gagal mencapai kesempurnaan di alamnya. Dan tidak ada satupun makhluk yang tidak merindukan sempurna. Pelajaran ini hanya ada di kunci gitu. Kalau bahasa saya kan simpel. Kalau seorang putra sudah manunggal dengan Rama, apa sih yang mustahil? Ini kan simpel banget. Lah sebagiannya adalah yang saya ungkap malam ini. Dari kalimat yang simpel. Kalau putra sudah manunggal dengan Rama, apa sih yang mustahil? Dawang semuanya bisa dikembalikan kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Dan kembalinya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan itu sendiri lagi. Terkait ini ada pertanyaan? Di luar rencana kita, di luar ego pamrih arogan kita, dengan praktek ini kita sudah membawa serta Maha Suci Tuhan kemanapun. Sehingganya tidak ada sesuatu yang di dalamnya tidak ada Maha Suci Tuhan. Artinya nyaris tidak berpisah sama sekali antara putra dengan Rama.
Nah, kalau sudah seperti itu, setiap gerak-geriknya seperti itu, saya jamin panjenengan tidak akan punya waktu. Saya jamin panjenengan tidak akan punya waktu untuk berpikir negatif, berprasangka buruk atau jelek, tidak punya waktu. Saya jamin panjenengan tidak punya waktu untuk sirik, iri, dengki, buli, dendam, benci, tidak akan punya waktu. Menghakimi orang lain, mengadili orang lain, tidak akan punya waktu. Kalau di setiap gerak dan gerik panjenengan mempraktekkan Wahyu Pancalaku ke-5. Tekniknya seperti yang sudah saya uraikan tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, mana mungkin tiga singgasana Maha Suci Tuhan kotor, itu mana mungkin kalau sudah seperti itu. Nah, kalau tiga singgasana Maha Suci Tuhan sudah bersih dan kebersihannya terjaga secara natural seperti itu, mana mungkin Maha Suci Tuhan tidak duduk di singgasananya, itu mana mungkin. Hal ini pembelajarannya bisa kita mulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, yang hampir setiap waktunya kita lakukan. Nah, kalau yang sepele-sepele, yang sederhana-sederhana ini bisa kita lakukan, lah nanti yang tidak sepele, yang tidak sederhana pasti bisa. Karena kan kita sudah terbiasa melakukan yang luar biasa itu kan. Karena gengsi, nuruti gengsi, akhirnya yang sepele-sepele, yang sederhana-sederhana ini terbengkalai. Nggih. Wong edan baku bisa. Wong edan baku bisa apa? Wong edan baku sambil ngomel menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci hidup kepada rokok ini, sambil ngomel ini lo bisa wong edan baku. Artinya panjenengan juga bisa. Lah nggak ada bedanya. Podo-podo menungso uripe, podo-podo duwe wahyu panca gaibe, podo-podo duwe wahyu panca lakine. Panca lakune kok laki. Apa bedanya? Orang bedanya kan. Mungkin kalau harus diperbedakan, saya sedang berusaha mempertahankan. Ya. Lanjenengan sedang berusaha manunggal. Itu bedanya. Kalau harus dibedakan. Bedanya kan cuma di situ tok. Saya sedang mempertahankan, panjenengan sedang manunggal. Selain itu nggak ada bedanya. Anda semua manusia hidup seperti itu. Wah, komunikasi kita itu mesra loh. Yang paling main mata tok. Ting. Ting. Nggak perlu Android. Swen. Ting, sama nih paham. Piye ya jalan ngono.
Mari kita sama-sama memulainya berawal dari diri kita masing-masing. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup sampai di sini. Kita sambung kali lain. Nggih. Namun bukan tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, melainkan tentang motivasi-motivasi atau inspirasi-inspirasi seperti yang barusan kita. Ya, ini kan motivasi kan, ini kan inspirasi kan. Walaupun tetap masih tentang itu juga kan, tapi kan sudah bukan memperkenalkan lagi, tapi ini motivasi, bentuk motivasi. Bentuk motivasi, bentuk inspirasi dari apa yang sudah saya praktekkan di lapangan setiap waktunya. Terima kasih dan terserahkan kita semua. Lah terus tak tambahin ya. Maksud daripada mijil itu kan di situ. Ya. Mijil. Mijil itu maksudnya miji. Yang Jawa mungkin tahu ya miji, tahu ya. Mijil itu maksudnya adalah miji. Kalau artinya keluar. Arti dengan maksud ini kan beda. Ya. Artinya mijil itu keluar. Apanya yang keluar? Kawicaksanane, kebijaksanaannya yang keluar. Maksud daripada mijil adalah miji. Menyatu. Dengan apa? Alam semesta seisinya. Mijilake Romo, sejatine Romo. Romo sing sejati adalah Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Lah menyatu miji dengan semua itu tadi. Yang memunculkan. Enggak, menyatukan. Menyatukan. Miji itu kan menyatu. Oke. Wes.